Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, comeback lagi Mr. Q. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Baru itu soal Pak Prabowo, ya pokoknya kalau nggak bisa bersama ya sudah, kan gitu kan. Ya, Jangan bikin rusuh, jangan Ya, bikin ribut. ya betul. Kemudian soal Bung Karno milik semua, Iya, bukan hanya partai tertentu saja. betul. Ya, betul. Kalau saya melihatnya sebagai sebuah indikasi ya bahwa Pak Prabowo makin menarik kesimpulan bahwa Ya. PDI Perjuangan ini kelihatannya akan berada di luar pemerintahan, ya. Dan memang sebetulnya kan presidennya sudah banyak ya. Pertama, PDI Perjuangan tidak hadir pada saat penetapan hasil oleh KPU. Iya. Satu sinyal. Yang kedua, Mas Ganjar sebagai capresnya PDI Perjuangan Menyatakan oposisi. atau berada di luar pemerintahan. Yang ketiga, Mas Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan juga Makin brutal. mengatakan bahwa sikap Mas Ganjar itu ya paralel lah ya dengan sikap partai. Jadi walaupun Ya, Rakernas PDI Perjuangan baru diselenggarakan akhir bulan ini, tetapi hemat saya sih cukup aman ya Bang, kita memproyeksikan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. amin, amin. Itu di sisi PDI Perjuangan. Di sisi Pak Prabowo juga kelihatannya juga sudah berkesimpulan bahwa memang yang berada di luar pemerintahan itu adalah ya salah satunya atau satu-satunya adalah PDI Perjuangan. Saya kira itu salah satu Amin. Iya, kayak embek. Ya, amin. gambaran politik Indonesia 2024-2029 yang semakin jelas Bang. Itu dia. Ya, artinya kan yang paling penting ya. Tadi yang disebut sebagai pilar dasar negara kita. Ya karena kita pakai menganut sistem demokrasi dan wujudnya itulah adalah dengan adanya partai politik. Jadi keberadaan partai politik ini penting Sangat penting. ya untuk menjaga kesatuan dan persatuan NKRI bangsa dan negara ini. Nah, terutama adalah pemerintah. Jangan sampai terganggu dalam menjalankan program-program dan Ya, mewujudkan betul. cita-cita kan gitu. Terutama agenda Indonesia Emas 2045 ya Bang ya. Ya. Kalau saya begini Bang, melihat proses politik yang terjadi ini, kalau dari kacamata partai politik, itu kata kuncinya ada tiga partai. Ya. Ya, the holy trinity-nya parpol dan pemerintahan di Indonesia itu ada tiga. Pertama, Gerindra sebagai salah satu partai terbesar dan ketua umumnya adalah presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Yang kedua itu adalah Partai Golkar, juga partai yang terbesar ya, dan nomor 2 kursinya paling banyak. Dan yang ketiga adalah PDI Perjuangan yang kursinya itu terbanyak di DPR pada hari ini. Nah, saya melihat bahwa tiga partai ini pada hari ini, kalau PDI Perjuangan kan sudah jelas berada di luar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Gerindra dan terutama Golkar itu akan solid atau tidak? Kalau Gerindra pasti solid mendukung Presiden Prabowo. Pasti. Karena adalah pendiri dan tokoh utamanya. Tapi pertanyaan besarnya adalah soal Partai Golkar gitu. Apakah Partai Golkar akan konsisten bersama Prabowo, bersama Gerindra, konsisten Pastilah. mengusung Pasti, agenda Bung Kodari. Indonesia Emas atau tidak gitu Bang. Gitu. Nah, posisi Golkar ini menjadi lebih menjadi lebih strategis karena kalau saya lihat Koalisi Indonesia Maju karena tidak bisa 50%, maka dia membukakan pintu kepada dua partai politik lain, yaitu Nasdem dan PKB. Ya. Nah, Nasdem dan PKB kemarin posisinya berada di luar Koalisi 02, dan karena itu kemudian kita wajar kalau kemudian melihat potensi dinamika secara sikap ya politik 5 tahun ke depan. Caimin sendiri kan belum sudah
mengatakan bahwa nanti kalau di dalam pemerintahan ya soal apa, saya lupa persis soal apa itu, tapi dia mengatakan nanti kita berdebat. Nah, lah masa presiden diajak debat kan gitu kan Bang? Iya, iya. Jadi kalau udah mau gabung kan artinya harus Ayah wae. satu visi dan satu hati kan dengan presiden yang terpilih begitu. Bercanda. Saya bayangkan akan sangat repot apabila partai di dalam koalisi Indonesia Maju juga sama goyangnya dengan pendatang baru, iya Bang, dengan pendatang baru itu. Apalagi kalau yang goyang itu adalah partai yang paling besar di dalam koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar. Itu bisa betul-betul goyang itu Bang. Kalau 2 lawan 1 aja masih apa ya istilahnya, masih rame, apalagi kalau 1 lawan 2, wah ini sangat-sangat repot ini Bang. Jadi menurut saya salah satu kunci dari dinamika politik ke depan ada di Partai Golkar gitu. Gitu. Apa ada indikasi Golkar ini tadi kan disebut bahwa Golkar ini kan agak goyang-goyang. Ya, Oke, sebetulnya Golkar kalau mulai bicara indikasi goyang-goyang. agak Aduh. goyang-goyang menurut saya sih sudah terjadi di masa lalu ya. Iya. Kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi misalnya, pernah waktu perencanaan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya. Waktu itu kan pro kontranya juga cukup tinggi, terutama di kalangan buruh ya. Waktu itu saya ingat sih pernah menyampaikan kepada Partai Golkar, pimpinan Partai Golkar bahwa ya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini Golkar banget loh, saya bilang. Karena Golkar itu kan identik dengan pembangunan, identik dengan kekaryaan, identik dengan membuka lapangan kerja, Bang, gitu. Dan saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ditujukan untuk mereka yang belum bekerja, sesungguhnya ya, untuk mereka yang belum bekerja. Karena apa? Karena di situ dimaksudkan untuk bisa membuka investasi bagi terbukanya lapangan kerja gitu. Ya, betul, jadi target undang-undang ini adalah mereka yang masih menganggur lah kira-kira gitu, bukan yang sudah bekerja. Saya menyampaikan kepada pimpinan Partai Golkar untuk menyampaikan perspektif itu gitu loh Bang. Bahkan kepada para pekerja, kepada buruh pun bisa disampaikan bahwa teman-teman sekalian, undang-undang ini adalah untuk saudara, anak, kerabat, tetangga kalian yang belum bekerja. Kan itu akan membuat para pekerja atau buruh ini kan akan terbuka pikirannya gitu loh. Bahwa ini buat saya juga, tapi keluarga saya, anak saya, saudara saya gitu. Nah, yang kedua waktu itu saya menyampaikan malah dituduh yang aneh-aneh. Ya, Partai Golkar sebagai partai yang besar gitu ya, dan bersama pemerintah itu bisa membangun suatu sikap yang jelas dan akan menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja pada waktu itu. Apabila para kepala daerah dari Partai Golkar itu berkumpul, gubernur, bupati, wali kota berkumpul menyatakan semacam sikap mereka gitu loh, mendukung Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Menurut saya itu pesan yang sangat kuat kepada rakyat Indonesia bahwa satu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini penting, yang kedua bahwa Partai Golkar itu betul-betul paling depan. Kebenaran saya dengar juga sebetulnya yang diberikan amanat untuk mengawal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan Menko Perekonomian ya, kalau nggak salah gitu. Yang mimpin dia. Memang mimpin dia ya, itu dia. Tapi pada waktu itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi perspektif yang saya sampaikan tidak disampaikan, pernyataan sikap itu juga tidak ada. Padahal kan apa susahnya sih mengumpulkan kepala daerah dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk misalnya syuting gitu kan, buat iklan Undang-Undang Cipta Kerja kan nggak ada sulitnya Bang. Ya kadang-kadang begini. Itu satu Bang, baru ya. Nanti yang lain kita bahas lagi. Mungkin menurut saya dari segi visinya, misinya dia nggak ngerti. Untuk apa ini? Tadi kan bicara visi dan misi. Iya kan? Bahwa untuk apa Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena selama ini yang ribut kan buruh-buruh yang sudah bekerja. Ya, betul. Padahal ini kan targetnya adalah buat mereka yang masih nganggur. Nah, ini kan harus disampaikan. Iya. Itu tidak terjadi. Iya. Walaupun saya melihat gini, itu kan sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan. Jadi mungkin ya tadi sebetulnya loyalitas politiknya itu menurut saya yang masih
kurang gitu. Termasuk juga Nalarnya yang kalau kurang, kan sudah pemahamannya paham kurang. perspektifnya nih Bang. Ya, dan setuju dengan perspektif itu. Ya dikerjain dong. Iya, iya. Tinggal nyampaikan aja Iya, kan. tinggal nyampaikan aja. Ya alternatif lain kemungkinan kan istilahnya kan playing safe ya, karena ini kan ada resiko politik yang besar. Ya udahlah, resiko politiknya biar di Pak Jokowi aja. Orang nggak setuju, rakyat nggak setuju, Iya, iya. melihat ini sebagai sesuatu yang buruk, ya biar Pak Jokowi aja lah. Ah. Popularitasnya turun gitu misalnya. Jangan kita yang turun gitu loh. Loh, padahal kan pembantu presiden, partainya pendukung presiden. Tentunya dalam konteks itu harus berani maju ke depan. Penugasan juga kepada yang bersangkutan. Ya harus paling depan dong. Paling depan dalam menjelaskan ini kepada katakanlah buruh, aktivis buruh, lalu kemudian menjelaskan juga kepada publik dan ya argumentasinya itu nggak ada yang dibantah, tapi kan kemudian malah nggak dilaksanakan gitu loh Bang. Jadi menurut saya sih ada problem keteguhan sikap atau loyalitas di situ. Oke, Masya Allah. Gitu. Nah, itu satu. Kemudian kalau bicara Pilpres 2024 juga saya pernah mendengar sebuah situasi di mana katanya sempat mau belok tuh dari Prabowo ya. Entah Prabowo atau Prabowo Gibran itu sempat mau belok itu ke tempat yang lain katanya gitu. Dan mungkin itu juga yang terekspresi pada saat Pak Prabowo itu menerima amplop atau menerima map ya, map penyerahan dukungan itu kata orang mapnya agak dibanting. Mungkin perasaan Pak Prabowo pada waktu itu ya terima, tapi suasana kebatinannya tidak betul-betul optimal gitu Bang. Kalau kita lihat kan Prabowo ini punya karakter. Ya komitmen. Ya. Kalau sudah komit ya komit. Iya, iya. Jangan iya, sudah betul. komit tetapi masih mau ke kiri ke kanan. Nah, dia nggak suka. Mencela-mencela. Iya, iya, iya. Itu kan bukan karena militerismenya, bukan karena dia sebagai anggota pernah menjadi anggota militer. Tetapi itu kan karakter dia kan Pribadi. pribadinya kan dalam politik seperti itu. Iya, iya. Nah, ini mungkin sebagai ketua partai politik ya Prabowo kan kalau A ya A, ya B ya B kan gitu. Tidak pilih sebentar A sebentar B. Iya, iya. Ya kan? Jadi terkesan oportunis. Di titik itu menarik memang kalau kita bandingkan ekspresi Prabowo di Golkar dengan di PAN. Kemarin kan PAN juga ada BIMTEK kalau nggak salah itu. Yang setelah dari BIMTEK itu ketemu dengan Pak Jokowi ya, Pak Zulkifli Hasan dengan pimpinan DPD dari seluruh Indonesia. Di BIMTEK itu kan Pak Prabowo seperti lepas banget itu dan berterima kasih bahwa secara dengan sangat hangat kepada PAN yang sudah 3 kali memberikan dukungan kepada Prabowo. Gitu. Jadi saya melihat di Golkar datang, tapi ekspresinya, suasana kebatinannya itu agak lain, gitu Bang. Jadi mungkin karena akumulasi dari proses politik yang juga terjadi pada saat Pilpres 2024 itu. Gitu. Tetapi kalau saya mungkin ada, itu kan contoh-contoh yang besar ya. Tapi buat saya juga ada satu contoh yang barangkali kelihatan kecil, tetapi sebetulnya maknanya besar. Gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu keluar surat dari DPP Partai Golkar tentang daftar lembaga-lembaga survei yang direkomendasi untuk melakukan survei ya, bagi calon-calon pilkada dari Partai Golkar, gitu Bang. Nah di situ ya tidak ada Indobarometer, M-Kodari, Indobarometer, lalu Hasan Nasbi, Sirius Network, yang notabene adalah orang yang paling depan ya untuk bicara mengenai 02 dalam Pilpres 2024 ini, Bang. Nah, sebetulnya kita, kalau saya ya nggak masalah, nggak masuk gitu. Walaupun saya ini orang yang mundar-mandir di Golkar itu udah dari lama sekali, karena kan saya bagian dari generasi awal survei di Memang Indonesia. Bang Kodari, Masya Allah. Termasuk yang memperkenalkan survei kepada Golkar ya, kepada, saya ingat betul tuh Bang Akbar Tanjung waktu masih menjadi ketua umum. Ketika partai politik yang lain itu belum menerima survei, Bang Akbar sudah menerima, dan kita menjelaskan di mana-mana pada saat pemilu tahun 2024. Tahun 2005, 2006 pilkada gelombang awal itu kita yang
menunjukkan kepada Partai Golkar pentingnya survei dalam mengajukan kandidat. Awalnya Golkar itu memilih kandidat tidak berdasarkan survei, Bang. Jadi milih kandidat dulu baru survei. Iya. Oh, ternyata yang di temuan survei itu nggak populer, pada kalah, Bang. Iya. Nah, akhirnya Golkar merevisi survei dulu baru kemudian ditunjuk. Dan itu berlanjut dari ketua umum ke ketua umum tuh berlanjut. Saya itu dulu bolak-balik misalnya Bang Abu Rizal Bakri itu secara sistematis dan rutin meminta survei kepada kita untuk urusan-urusan pilkada dalam mengambil keputusan mengenai calon kepala daerah gitu. Bahkan pernah saya ingat tuh di Kota Ternate kalau nggak salah ada satu rapat memutuskan kandidat yang tidak sesuai dengan survei. Kebetulan waktu itu Bang Abu Rizal Bakri nggak ada. Begitu Abu Rizal Bakri mengetahui bahwa keputusannya beda dengan survei, rapatnya diulang sama Bang Abu Rizal. Iya, dan langsung dianulir keputusan sebelumnya oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakri itu dan dikembalikan sesuai dengan survei. Dan akhirnya kejadian itu bahwa yang menang adalah sesuai dengan survei. Gitu. Nah, itu satu indikasi, satu cerita bahwa sebetulnya orang seperti saya kan dengan Golkar tuh udah sangat lama. Betul. Kalau kita bicara Indobarometer dan Mr. Q ya, Kodori dan Hasan Nasbi. Ini kan orang yang paling terdepan. Katakanlah kalau orang bilang yang terus-menerus menarasikan tentang Prabowo Gibran. Bahkan sebelum ada Gibran pun. Ya. Kemudian terus berupaya agar terwujud yang namanya koalisi Indonesia Maju. Waktu itu Golkar, Gerindra, PAN, bahkan ada P3 waktu itu ya, Mas ya. Tapi kan P3 keluar. Nah, masuk Demokrat kan. Nah, yang lucunya kalau saya baca surat ini ya, Mr. Q ya, kok justru lembaga-lembaga survei yang anti kepada Jokowi. Di sini anti dalam pengertian tidak suka kepada Jokowi. Bahkan selalu mereka memojokkan Jokowi seperti Saiful Muzani SMRC. Lalu siapa? Carta Yunarto Wijaya. Itu carta politika. Orang-orang. Kemudian ada EF. EF inilah yang Polmark. Yang ini kan bukan lagi benci atau apa, memaki-maki Jokowi. Mau memakzulkan, Bang. Memakzulkan Jokowi juga. Ya pokoknya paling depan menghantam Jokowi. Satu lagi Bung R. Malah masuk, Bang. Malah masuk rekomendasi untuk melakukan survei. Nah, ini ada apa gejalanya nih? Gitu loh. Jadi kan di sini kita mencurigai Golkar ini main kemana ini? Iya kan? Kalau istilah saya sih sebetulnya kan nggak punya sensitivitas. Kalau mau lebih jauh lagi kan memang bela rasanya kurang. Karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Saiful Mujani itu udah dari beberapa tahun yang lalu selalu kontra dengan Pak Prabowo. Kontra berat dengan Pak Prabowo. Kemudian Yunarto ya dalam pemilu 2024 ini keras sekali kepada Pak Jokowi dan keluarga. Bisa dilihat di Twitternya itu. Kemudian dan dia mengakui itu. Dan Mas EF ya dia datanya salah, Bang. Saya kan ngomong di podcast juga di sini bahwa Mas EF mengatakan bahwa data survei nasional 1.200 itu tidak kuat, ya kan? Makanya dia survei 1.200 orang per provinsi. Dari 34 provinsi. 34 provinsi, sehingga respondennya 40.000. Dan yang sampai saat ini belum pernah diekspos itu. Dan akhirnya salah kan. Dia bilang ini nanti Prabowo kalah gitu. Lalu yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03. Kan salah total, Bang. Salah. Bagaimana lembaga atau orang yang salah total itu kemudian malah diakomodasi gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, nggak masukkan Indobarometer, nggak masukkan Sirius Network, nggak apa-apa. Tapi yang tiga itu ya jangan masuk gitu loh, Bang. Ya kan artinya kan ini Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo gitu. Dan jangan dikira dua orang itu nggak tahu. Pasti tahu lah, ini kan pakai surat resmi. Beredar saya baca kan. Iya, itu beredar, Bang. Suratnya dituliskan oleh Ahmad
ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Ya. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ya, Bang Akbar Tanjung mungkin nggak tahu nih. Kemudian Ludwig ya Sekjen ya. Sekjen, Nah, iya, Bang. Sekjen. Jadi ya mungkin ini kan kalau Doli Gini ini Bang, gini. Iya, Bang. kalau Doli ini kan cuma tanda tangan. Ini kan keputusan rapat yang pasti yang mimpin itu kan ketua umum kan. Iya. Jadi ya kalau PKB gitu ya, misalnya yang tidak memasukkan nama Indobarometer dalam lembaga yang direkomendasikan, saya kira wajar. Karena kan M. Kodari kan istilahnya berhadap-hadapan dengan Anies dan Muhaimin gitu loh. Dan PKB memang Ya, betul. tidak mendukung pasangan Prabowo Gibran memang Iya, iya. menjadi lawannya gitu. Tetapi kalau kita mau bandingkan lagi ya misalnya kayak Partai Demokrat gitu. Indobarometer masuk. Gitu. Jadi ya buat saya sih sebetulnya balik lagi Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirius Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini. Ya. Kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan. Orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi, artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf, bisa jadi nggak punya loyalitas Ya, itu kan kelihatan. kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya ini Holy Trinity partai politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan Agenda terutama Indonesia Maju akan pribadi Airlangga ya, kalau pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. jalan. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, Iya, iya. sudahlah biar nggak usah ribut, biar Iya. Airlangga yang maju. Iya. Dan Airlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Iya. Saya tahu betul tuh dia bolak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, Iya. sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. Iya. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh, ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang, udahlah, lu mundur aja. Iya. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan? Nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin. Harus sih kalau menurut saya. Bahwasanya Harus Pak kemudian Jokowi. Pak Erlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa Harus. yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Iya, Itu kan kerlingan iya, matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Oh iya. Dan pada titik itu ya sebetulnya Baru tahu, Pak Erlangga oke. harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Ya. Karena ketua umum Ini beliau yang yang bilang, dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus-pengurus Partai Golkar itu kan Ya. tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Gitu loh. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Iya, iya. Kan Iya, betul. Itu Pak pick betul Jokowi, itu. Iya. dikampanyekan Mas Gibran. Bahkan mereka siap. Iya. Bagaimana mereka berupaya Iya. menunjukkan kepada masyarakat bahwa Iya. Gibran itu melekat dengan Golkar kan? Gitu. Iya. Iya. Jadi Ya memang kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan ketuaan Pak Erlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan, ada kekosongan karena ada masalah hukum pada
Novanto. gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Ade Komarudin. Gitu, iya. Pak Erlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 8. 8 ya. Dari 9 kandidat, nomor 9-nya Sarul Yassin Limpo, SCL. Dia yang bilang. yang kemudian pindah ke Oh partai. ya, itu ada. Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Haji Nomor Samsudin. 8. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Ya, Pak Jokowi. Ini sebetulnya adalah figur Bung. Pak Jokowi yang Iya, ya. Sependapat. mendudukkan Airlangga di situ. Gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Masya Kalau Allah, ditanya Pak sama Jokowi. pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya apa ya punya marwah ya atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya itu jadi menurut saya ya Erlangga ini mau coba lu aja. Ya kan gitu. Atau mungkin merasa sudah bahwa memang saya ini ketua umum yang sesungguhnya gitu, ketua umum yang paling hebat gitu. Istilah anak Medan bilang sur diumbang. Serius, Mbak. Kena umbang, Iya, kau iya. hebat ya. Iya. Karena di masa kamulah Golkar bisa mendapat kursi besar, beda tipis dengan PDIP, mengalahkan partai presiden, ya Gerindra. Nah, dia lupa diri akhirnya. Iya, iya. Oh, dia lupa Beliau bahwa yang bilang itu pokoknya. semua adalah betapa besar jasanya Pak Jokowi di dalam membesarkan Golkar, ya kan? Dan bagaimana Pak Jokowi berbeda ketika hadir di dalam acara ulang tahun Ya. partai lain Iya, iya. dengan partai Golkar. Ya menurut saya dalam konteks itu ya kebetulan Pak Jokowi juga kan mau selesai masa jabatannya ya teman-teman di Golkar kalau punya pikiran bahwa Partai Golkar harus mengalami revitalisasi, Partai Golkar menjadi partai rakyat gitu. Ya sebetulnya opportunity-nya ada di Pak Jokowi. Dah, sangat seru, sangat menarik dan ini baru. Pokoknya ini kata Bung Kodari sama kata Bung Zulpan. Pak Erlangga Hartarto sudah merasa hebat katanya. Padahal Partai Golkar naik itu karena ada efek Pak Jokowi dan Mas Gibran. Pokoknya simpulkan kalian sendiri apa pendapat kalian. Kalau saya sih setuju saja dengan Bung Bambang dan Bung Kodari. Simpulkan kalian sendiri, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, apalagi sampai termakan isu hoax dari si inisial E. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.